Seekor buaya yang panjangnya 36 kaki. Buaya tersebut diteror oleh masyarakat karena menelan tas yang berisi uang sebesar 1 juta dolar. Saat berita ini tersebar, penduduk kota pun terpecah menjadi dua. Ada yang ketakutan dan ada pula yang semakin berniat untuk membunuh dan menangkap buaya ini. Apapun resikonya karena uang jaminannya. Gimana cerita lengkapnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang anak yang sedang masuk di sebuah tempat penangkaran buaya. Anak tersebut bernama Siu. Siu tertidur dan menaruh selembar kertas di atas mukanya. Karena angin di sana terlalu kencang, kertasnya pun melayang dan masuk ke sebuah penangkaran. Siu masuk dan memanggil sesuatu dengan sebutan Among. Tak lama dari itu muncul sesuatu yang sangat besar, yaitu seekor buaya. Among adalah buaya berukuran 11 meter lebih. Namun buaya tersebut seperti sedang memiliki suatu ikatan dengan Siu. Amao, tu vas manger? Tiens, Tak lama dari itu ada seorang yang menangkap Siu dari belakang. Paman ini bernama Ali, sekaligus pengurus penangkaran buaya tersebut. Beberapa saat kemudian datanglah sebuah truk mafia yang ternyata Paman Li akan menjual buaya-buaya di sana ke mafia. Karena daging buaya di sana sangatlah mahal, Amao pun ditembaki dengan jarum yang berisikan obat bius. et Amao aussi? Amao! 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 Non! Mon Chaozi, prends. On va t'avoir. On va te faire la peau, sale bête. Mao. Au revoir. Scene berpindah ke sebuah restoran mafia tersebut. Terlihat banyak buaya di sana yang siap diolah. Namun saat giliran Amao, Amao pun sadar dan menyerang semua orang yang ada di dekatnya. Seorang dari mereka tewas karena terpental ke kolam yang berisikan buaya. Amao pun kabur dengan menerobos pagar kawat yang ada di sana. Scene berganti pada sepasang kekasih yang sedang berlibur. Di tengah perjalanan, si cewek yang bernama Wen mengeluarkan uang sebesar 1 juta dolar dan dimasukin ke dalam tas miliknya. Setelah itu, ia melihat sebuah sempak wanita yang tersimpan di dalam mobil pacarnya. Ia langsung mengira bahwa pacarnya selingkuh dari wanita lain. Karena kesal, ia pun menyuruh pacarnya untuk berhenti. Parahnya lagi, pacarnya benar-benar meninggalkannya. Ok. Pas de problème. Qu'est-ce que tu fais? Reviens! Wen yang kebingungan berjalan menyusuri kebun teh. Namun sialnya ia malah berpapasan dengan Among. Karena panik bertemu Among, ia pun memanjat tiang listrik yang berada di dekatnya. Gobloknya, Among tidak menerkam gadis itu, namun malah memakan tas milik Wen yang berisikan uang 1 juta dolar, lalu pergi begitu saja. Dégage! Dégage! Les bateaux! Dégage! Où tu es? Crocodile! Wen yang tak bisa merelakan uangnya dimakan Among, ia pun pergi ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut. Mereka pun pergi ke TKP di mana Among memakan uang milik gadis tersebut. Sampai di sana, polisi itu pun menyuruh Wen untuk merelakan uang 1 juta dolarnya. Namun, yang namanya cewek, yang bacotnya nggak habis-habis, akhirnya polisi itu pun setuju untuk membantu Wen. Le crocodile! Allez! Tak lama dari itu, seorang warga menghampirinya dan melaporkan bahwa kambingnya telah hilang di tepi sungai. Mereka pun menyusuri sungai tersebut. Kemudian, polisi itu melihat pakaian milik anaknya, namun tiba-tiba terlihat gumpalan darah yang mengambang di air. Ia pun langsung mendekati gumpalan itu, dan ternyata itu adalah anak kambing yang barusan hilang. Ia pun teringat kepada anaknya dan langsung bergegas lari menuju rumahnya. Ternyata anaknya adalah Siu yang sekarang dalam kondisi telanjang. Ciao, Jing. Papa, c'est le fou qui a déchiré tous mes vêtements. Je viens avec vous. Hors de question. Vous restez ici. Wen yang tak mempunyai apa-apa memutuskan untuk menginap di rumahnya Siu.
Malam hari pun tiba. Ketika Pak Polisi sedang menyelidiki lepasnya Amo di restoran mafia, ia pun mendapatkan telepon dari Pak Mali untuk berhati-hati karena rumahnya adalah jalur yang akan dilewati oleh Amo. Pak Polisi yang mengetahui anaknya ada di rumah, ia pun bergegas pulang. Di rumah, Sio dan Wen belum menyadari bahwa Amo sudah masuk ke dalam rumah karena mereka sedang berada di lantai 2. Ketika mereka ingin turun ke bawah, tiba-tiba Amo sudah berada di depan mereka. Saat itu Wen melakukan kesalahan yang sangat fatal karena melempar pisau kepada Amo. Amo pun teringat dengan apa yang dilakukan oleh para mafia kepadanya. Akhirnya buaya itu pun tak terkontrol dan menyerang dengan membabi buta. Amao, Pak Polisi yang baru saja sampai melihat anaknya dan Wei yang hampir diterkam oleh buaya. Seketika itu, ia pun langsung mengeluarkan jurus motor bebek racingnya. Akhirnya, Amo pun pergi ke tengah hutan. Keesokan harinya, polisi dan tentara pun berkolaborasi untuk menangkap Amo. Di sisi lain, para mafia yang mengetahui kalau Amo berisi uang $1 juta di dalam perutnya, mereka pun berencana untuk menangkapnya juga. On peut se servir de cette charpente. Kesal karena Amo tak kunjung muncul, mereka pun mempunyai ide untuk memancing Amo dengan memanfaatkan Sio dan Wen sebagai umpan. Amo pun muncul dan mendekati Sio dan Wen. Saat ingin menerkam, Amo mengenali Sio dan tak jadi menerkam mereka. Para mafia yang sudah siap di posisi mereka masing-masing, si Superman malah menembaknya yang membuat Amo mengamuk dan lebih tololnya, mereka melempar jaring tapi malah bosnya yang jadi sasaran. Goblok. Bosnya pun terseret ke dalam air dan diterkam. Mampus. Oh, tout va bien. Beberapa saat kemudian, Pak Mali dan Pak Polisi pergi ke tengah danau untuk memancing Amo agar mengikuti mereka. Akhirnya, Amo melompat ke daratan dan menuju ke tengah lapangan. Setelah itu, Amo ditenangkan oleh Pak Mali. Namun tiba-tiba salah satu dari anggota geng mafia menyerang Amo dengan menggunakan parang. Di mana kita tahu, Amo akan lebih membabi buta jika dia ditodongkan dengan parang. Kemudian, Pak Mali menyuruh Pak Polisi untuk menembak tepat di rahangnya Amo. Di saat bersamaan, Pak Mali terkena serangan Amo dan terpental di dinding lapangan. Dan akhirnya Amo pun berhasil dikalahkan. Sungguh mengharukan nasib kedua makhluk tersebut. Seminggu kemudian, Sio dan Pak Polisi sudah nyaman hidup bersama Wen, dan Sio memancing ayahnya untuk menikahi Wen. Mantap kayaknya kalau Wen jadi istri mudanya Pak Polisi. on de la passoire. Bien joué. Di sisi lain, diperlihatkan telur Amo yang sudah menetas dan siap menyerang masyarakat kembali. Dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe. Saya Yong dan para jajaran tim yang bertugas. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.